Keesokan harinya, Haruto sudah menjadi sangat populer di kalangan siswa karena telah mengalahkan Sky Needle dan bahkan banyak yang menggosipkan saat dia berjalan di koridor. Haruto yang mengetahui itu semakin frustasi dong. Namun di saat dia akan pergi, dia dihentikan oleh profesor kecil yang gigih agar Haruto mau bergabung ke kelasnya. Namun Haruto tetap menolaknya. 仕方ないな。もう一度説明してあげよう。 Lalu profesor kecil menjelaskan tentang kurikulum di sekolah tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama adalah seorang kesatria yang akan menjadi prajurit kerajaan. Dan yang kedua adalah seorang peneliti yang selalu meneliti tentang sihir. Dan dia adalah seorang peneliti, yaitu meneliti tentang sihir kuno. 私のところで決まりじゃないか。 Pada saat profesor kecil menjelaskan, Pangeran Layus datang menghampiri mereka dan juga Putri Mariane. Setelah saling sapa, Putri Mariane bertanya, Haruto masuk ke kelas mana? まだですけど。 Karena Haruto masih belum memilih kelas, mereka bertiga pun merebutkan Haruto untuk memilih masuk ke kelas di antara mereka. Namun pada saat itu juga gadis berambut putih datang. Haruto yang melihat itu pun merasa ada kesempatan untuk melarikan diri dari mereka bertiga. Dan Haruto lantas pergi bersama gadis tersebut. あのお方はハルト君とどういった関係で。 知るかよ。 Setelah dikira jauh, Haruto lantas bertanya kepada gadis tersebut ada urusan apa. Lalu gadis itu pun bertanya sebenarnya Haruto itu siapa, karena dia merasa Haruto itu berbeda dengan yang dia temui sebelumnya. Haruto yang mendengar itu lantas memasang perlindungan dengan sangat refleks. Dan gadis itu pun menyadari kalau Haruto memasang sihir perlindungan di sekitarnya. Haruto yang melihat gadis itu mengetahui sihir perlindungannya, dia pun terkejut. Lalu gadis itu pun menjelaskan kalau Haruto sekarang dengan yang kemarin sangatlah berbeda. Dia tidak bisa merasakan energi dari tubuh Haruto kemarin. Namun Haruto yang sekarang memiliki energi yang sangat luar biasa. Haruto yang mendengar itu pun berpikir, apa mungkin gadis itu memiliki kesensitifan terhadap energi sihir? Padahal hanya Fly yang pernah berkata seperti itu terhadap Haruto. Lalu Haruto pun bertanya apakah dia adalah ras iblis. Panik dong gadis itu saat mendengar pertanyaan Haruto. Lalu dia pun memberitahukan kalau dirinya itu adalah seorang manusia. Dan tiba-tiba dia meminta agar Haruto mau menjadi temannya. 友達になってくれないか。はい。 Lalu Haruto bertanya kelas mana yang sudah dia pilih. Gadis itu memberitahukan kalau dirinya masuk ke kelas penelitian sihir kuno. Haruto yang mendengar itu langsung berpikir tentang profesor kecil dong lur. Lalu Haruto pun memutuskan untuk masuk ke kelas itu juga. Karena gadis itu dianggap teman oleh Haruto, dia berterima kasih kepadanya. 嬉しいよ。ありがとう。 Lalu Haruto pun memperkenalkan dirinya. Dan gadis itu juga memperkenalkan dirinya juga. Tapi sebelum menyebutkan namanya, cerita sudah berpindah ke pemandian air panas. Charlotte yang merasakan ada yang aneh dengan Haruto, dia lantas pergi. Lalu tinggal Fly dan Lisa yang sedang mandi. Ya.
Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba Flame menceritakan kepada Lisa kalau dirinya dulu adalah orang yang bertugas untuk menyatukan semua iblis yang berada di sekitar Raja Iblis. Flame juga memberitahukan kalau Raja Iblis adalah orang yang sangat baik terhadap ras iblis dan monster. Dan Raja Iblis memiliki keinginan agar ras iblis dengan manusia bisa hidup berdampingan. Dan dia juga memberitahukan kalau Raja Iblis mengorbankan diri saat terjadi perang melawan manusia di tangan Putri Gila agar dia bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Lisa yang mendengar itu pun terkejut. Lalu Flame mengira kalau reinkarnasi dari Raja Iblis adalah Haruto, karena Raja Iblis sebelumnya juga suka menyingkat nama seseorang. Lisa yang tidak mengetahui nama Raja Iblis pun dia bertanya kepada Fly, dan Fly memberitahukan kalau nama Raja Iblis sebelumnya adalah Iris Pilia. 魔王の名はイリスフィリアだ。 Dan nama itu juga sama dengan nama gadis berambut putih yaitu Iris Pilia. Apakah dia Raja Iblis, guys? Oke, lanjut. Kembali ke Haruto, kini dia yang sudah mengetahui nama gadis berambut putih, dia memanggilnya Iris. Iris yang mendengar itu pun terkejut karena dia dulu sering menyingkat nama orang lain seperti yang dilakukan oleh Haruto. Lalu Haruto pun mengajak Iris ke kamarnya untuk ngapain, hayo? じゃあ俺の部屋でやるか。勢いで俺の部屋にイリスを招いたが、よく考えたらこいつ女子じゃん。 Sesampainya di kamarnya, sudah ada Charlotte di sana. Lalu Charlotte berkata kepada Haruto kalau dirinya tidak apa-apa kalau nanti menjadi istri kedua. Waduh nih bocil nih, emang agak-agak nih. Oke, lanjut. 私兄上様の第二夫人あたりを考えておりますので。どうしてそうなる。 Haruto yang mendengar itu pun memikirkan masa depan saat Charlotte sudah besar. は、兄貴とかキモいんですけど。とかなったら俺泣いちゃう。 Setelah memperkenalkan mereka berdua, Haruto dan Iris mulai memilih pelajaran bersama. Lalu Haruto meminta agar Charlotte yang memilihkan mata pelajaran apa saja yang akan dia masuki. このシャルロッテ、必ずや兄上様の期待に応えましょう。 Setelah dipilihkan, Iris pun tercengang karena Haruto tidak memeriksanya lagi. Karena Haruto sangat percaya dengan Charlotte. Lalu Iris bertanya apa yang ingin Haruto capai saat memasuki akademi. Charlotte yang mendengar itu pun langsung menjelaskannya. 兄上様はそういった常識などとうに超越した存在なのです。 Tercengang dan terkagum-kagum dong Iris saat mendengarnya. Lalu Charlotte pun hendak pulang. Di saat Charlotte akan pulang, Haruto menutup mata Iris supaya pintu kemana saja milik Haruto tidak ketahuan, biar tidak dikembalikan ke Doraemon, guys. Oke, lanjut. Dan pemilihan mata pelajaran pun selesai. じゃあよろしくなイリス。退学するその日まで。